بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan kenikmatan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita di waktu menjelang subuh dan Allah menggerakkan langkah kaki kita, meringankan hati-hati kita untuk menuju rumah Allah yang penuh kebaikan dan keberkahan ini. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala bentuk rangkaian ibadah dan amal soleh kita menjadi saksi yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ketaatan yang kita tegakkan di muka bumi ini menjadi pemberat amalan soleh kita di hari akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam jalan ketaatan ini dan dimudahkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai, sehingga dimudahkan jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Hadirin jemaah kaum muslimin wal muslimat, azan ya Allah wa iyyakum. Kita kembali hadir pada kajian di setiap Sabtu pekan kedua, kajian Aqidatul Tauhid yang kita ambil dari kitab Lum'atul I'tiqad karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah hari ini kita akan mengangkat tema tentang memaknai satu ayat yang sangat agung di surat Al-Fatihah, di ayat yang kelima yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu pakai tasydid. Jadi cara bacanya itu bisyaddah dengan penekanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak pakai tasdid, ya, pokoknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in enggak ada tasdidnya, maka itu merubah maknanya. Jadi kalau tidak pakai tasdid dibaca iyyaka na'budu, itu artinya matahari. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Ini yang akan merusak makna bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu rusak bacaannya, maka itu akan merusak sholat kita. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Tidak membaca Al-Fatihah atau ketika rusak bacaannya. Nah ya, maka ya baca dengan bacaan yang benar, karena ini mempengaruhi kualitas ibadah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Fatihah itu dia adalah seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bicara kepada seorang sahabat yang mulia. Nabi kita mengatakan kepada Abu Sa'id Rafi' bin Mu'allah, kata Nabi, la u'allimannaka a'zama suratin fil Quran. Kata Nabi kita yang mulia, aku akan ajarkan engkau
tentang satu surat yang sangat agung, yang sangat mulia di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi katakan qala alhamdulillahi rabbil alamin. Suratnya berisi tentang pujian-pujian kepada Rabbul Alamin. Dan Nabi kita mengatakan wahiya sab'ul masani, dan surat itu terdiri dari 7 pujian. 7 pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Al-Fatihah adalah satu surat yang lengkap bicara tentang perkara tauhid. Ya, dia bicara tentang tauhid ar-rububiyah. Ya, mengimani Allah dengan segala bentuk penciptaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ kita mengakui Allahu Rabbul Alamin. Di situ juga berisi tentang tauhid al-uluhiyah, tauhid untuk kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengakui, kita berjanji hanya Allah satu-satunya yang kita sembah dan Allah satu-satunya untuk kita minta tolong. Dan di situ juga banyak bicara tentang tauhid asma was sifat. Ada asma dan sifat Allah yang sangat mulia. Nah, makanya seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an ya, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu apa? Banyak artinya. Dia bisa maknanya sebagai apa? Surat pembuka. Karena dia terletak di awal Al-Qur'an. Dia juga berfungsi sebagai asyifa. Apa itu asyifa, Pak? Sebagai obat. Sebagai obat. Makanya orang kalau kena sihir, kena santet, kena guna-guna, di antara ayat Al-Quran yang dibaca apa saja, yang paling utama, semua ayat Al-Quran itu bisa dipakai untuk ruqyah. Tapi dalam berbagai riwayat yang sahih ada beberapa ayat yang paling utama yang digunakan terapi untuk menterapi secara mandiri diri sendiri kalau kita ngerasa ada gangguan. Yang pertama kata Nabi kita yang mulia SAW baca Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama, baca Al-Fatihah. Ya, habis antum baca Al-Fatihah, yang kedua baca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca 1 sampai ayat ke-6. Ayat pertama sampai ayat ke-6. Begitu kaidahnya. Ya. Kalau antum mau baca dengan khatam Al-Baqarah itu lebih baik. Ya. Kata Nabi kita faman akhadha biha barakatun. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Baqarah, maka kehidupannya akan diberkahi oleh Allah. Wa man tarakaha, kalau dia meninggalkan bacaan surat Al-Baqarah, nggak pernah dia baca, maka hasratun, maka dia akan merugi dia. Ya, fala yuti'uha al-batalah. Kalau Al-Baqarah itu dia baca, maka dia akan terhindar dari gangguan sihir. Makanya sunnah Nabi yang mulia, Pak, kalau kita menempati rumah baru atau kita beli rumah umpamanya dan rumah itu udah lama nggak ditempati, rumahnya udah lama nggak ditempati, terus kita masuki rumah baru. Kalau orang sekarang caranya ngapain? Syukuran gitu ya. Harusnya yang paling utama antum masuk ke rumah yang baru itu baca Al-Baqarah. Begitu sunnah. Baca Al-Baqarah. Khatamkan Al-Baqarah di rumah itu. Ya. Ya mungkin kalau nggak bisa khatam sekali duduk boleh diangsur. Mungkin pagi dibaca mungkin 100 ayat. Nah, nanti siang lanjut lagi sampai malam. Begitu sunnahnya. Begitu yang Nabi ajarkan. Nah, jadi perbanyak baca Al-Baqarah di rumah. Ini sunnah Nabi yang mulia. Ya. Nah, jadi Al-Baqarah itu dia punya apa? Keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin meruqyah diri kita sendiri atau mau meruqyah rumah kita, nah, baca Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah minimal 1 sampai 6 ayat. Ya, kalau nggak bisa mengkhatamkannya. Yang berikutnya yang ketiga, kalau kita ingin meruqyah diri sendiri, ini bukti Al-Baqarah sebagai asyifa, sebagai obat, maka baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Bukhari. Apa 2 ayat terakhir itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir ayat. Ya, 2 ayat terakhir. Ini ayat yang punya keutamaan yang luar biasa. Bahkan ini disunnahkan juga kita baca menjelang kita tidur di malam hari. Itu yang ketiga. Yang keempat, baca ayat kursi. Baca ayat kursi.
Yang kelima, baca al-mu'awwidhat. Apa makna al-mu'awwidhat? 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Antum baca itu. Nah, maka ini sering dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan para ulama-ulama tabi'in rahimahumullahu ta'ala dalam mereka untuk menterapi, mengobati dan meruqyah diri mereka sendiri. Nah, itu Pak ya. Ini bukti Al-Baqarah dia punya keutamaan. Makanya Nabi kita mengatakan, ya, a'zamu suratin minal Qur'an. Al-Baqarah itu adalah a'zamu suratin, yaitu surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan, kata beliau, wa qala ba'dus salaf, telah berbicara para ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Salaf itu artinya terdahulu. Telah berbicara ulama-ulama terdahulu. Apa kata ulama terdahulu? Innal Qur'ana syirruha al-Fatihah. Sesungguhnya, kata ulama terdahulu, sesungguhnya Quran itu, semua isi Quran itu, inti dari Quran itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Bayangkan Al-Quran yang 30 juz dan terdapat ribuan ayat di situ, intinya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Wa syirruha, dan inti Al-Fatihah itu terkandung di satu ayat. Dan satu ayat itu terdapat di ayat yang kelima yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini pengakuan ulama terdahulu yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Jadi ingat, intinya dari Al-Qur'an itu terdapat di Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Quran. Karena Al-Fatihah itu 7 pujian, itu 7 ayat itu dia berisi tentang semua kandungan Al-Quran. Ya, makanya Masya Allah, kalau kita baca Al-Fatihah, maka Insya Allah kita sedang membaca kandungan semua ayat Al-Quran. Makanya kalau kita lagi sholat, Pak, baca Al-Fatihah, baca dengan tenang. Baca dengan tenang, nikmati bacaan kita. Ada sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa itu hadis kursi? Hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kursi adalah hadis yang berisi firman Allah. Dan Allah mengatakan, kata Allah, ketika kita sholat, qasamtus sholat, ketika kita sholat, kata Allah, maka Allah membagi salat itu nisfain, dibagi 2 oleh Allah. Baini wa baina 'abdi, antara diriku dan diri hambaku, kata Allah. Artinya Allah sedang mengatakan kepada kita, ketika kita salat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Allah sedang menyaksikan ibadah kita. Maka kata Allah, ketika orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, ketika hambaku dia baca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab bacaan kita. Kata Allah, hamidani Rabb, hamidani abdi. Sesungguhnya hambaku telah memujiku. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun menjawab. Ya, Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin, ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah pun menjawab. Kata Allah, majjadani abdi, hambaku kembali mengagungkanku. Kita dialog dengan Allah itu. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai seterusnya sampai akhir ayat, maka Allah katakan hadza baini wa baina abdi, sesungguhnya salat ini antara diriku dengan hambaku. Dan Allah bilang apa? Kata Allah, wali abdi ma sa'ala, sesungguhnya untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi kalau orang baca dengan penuh kesungguhan, Pak, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Makanya baca Al-Fatihah, nikmati, jangan terburu-buru. Ya, kita kan kalau sholat di masjid kita, Masya Allah ya,
Nah, kita menikmati bacaannya, tenang ibadah kita. Begitu Pak, nikmati. Kalau kita juga sholat sendirian di rumah mungkin, atau lagi sholat sunnah, nikmati bacaan kita. Karena sholat itu kita apa? Kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya Aisyah mengatakan kepada kita semuanya, kata Aisyah, ketika Aisyah menyaksikan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u al-Fatihah, sesungguhnya Nabi kita yang mulia itu membaca al-Fatihah ayatan fa ayatan, ayat per ayat. Kenapa dibacanya ayat per ayat? Karena setiap ayat itu adalah media kita berdialog dengan Allah, dan Allah menjawab setiap pertanyaan kita. Masya Allah ya, kita kan kalau ngobrol dengan atasan, dengan orang yang kita segani, kan kita ya ngomong apa sedikit, nanti kita tunggu dia respon, kan begitu. Pelan-pelan kita ngomongnya, kan begitu ya. Segitu kan dengan makhluk, dengan manusia. Maka bagaimana kemudian adab kita dengan Allah, dengan pemilik alam semesta? Maka tentu kita harus tenang, jangan terburu-buru ya. Karena salat itu media kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi inti dari Al-Qur'an terdapat di Al-Fatihah. Dan inti dari Al-Fatihah terkandung dalam satu ayat yang berbunyi apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan kalimatnya. Iyyaka na'budu. Ya. Dalam kaidah bahasa Arab, Pak, bahasa Arab juga mengenal subjek, predikat, dan objek. Jadi kalau saya mengatakan saya makan nasi, berarti saya itu sebagai subjek, makan itu predikat, dan nasi itu sebagai objek. Menariknya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah mendahulukan objeknya. Maf'ulun bihnya, objeknya maf'ulnya didahulukan oleh Allah. Iyyaka, ya hanya kepadamu kami menyembah, itu Allah mendahulukan maf'ulnya. Didahulukan maf'ulnya. Ya. Kalau kalimatnya subjek, predikat, dan objek, itu harusnya bunyinya na'buduka, kami sembah engkau. Nasta'inuka, kami minta tolong kepadamu. Apa bedanya na'buduka dengan iyyaka na'budu? Apa bedanya nasta'inuka dengan iyyaka nasta'in? Kalau saya mengatakan na'buduka, kami sembah engkau ya Allah, kami sembah engkau. Ketika orang mengatakan na'buduka, kami sembah Allah, boleh jadi dia juga menyembah yang lainnya. Seperti kebiasaan orang-orang musyrik zaman dahulu. Kita pernah dengar kisah bulan yang lalu, kita cerita tentang Khusaid, seorang Yahudi. Ketika ditanya sama Nabi, berapa Tuhan yang engkau sembah? Dia bilang dia nyembah 7 Tuhan. Ya, dia sembah Allah yang ada di langit, kata dia. Dia bilang, aku sembah yang ada di langit Allah, dan aku juga nyembah-nyembah Tuhan yang lainnya. Dia nyembah rembulan, nyembah matahari, nyembah pohon, banyak Tuhannya. Ya, ada 7. Ya, sab'atan kata dia. Ya, maka apa? Kalau orang mengatakan na'buduka, aku menyembah Allah, boleh jadi dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya yang dia yakini. Ketika dia katakan nasta'inuka, aku minta tolong kepadamu, boleh jadi dia juga minta tolong kepada yang lainnya. Tapi ketika kalimatnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, didahulukan maf'ulnya, objeknya didahulukan, berarti dia tidak punya sembahan yang lain kecuali dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Jadi berlaku adatul hasar, adat pembatas. Jadi ketika dia mengatakan iyyaka na'budu, berarti hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kami tidak menyembah kepada yang lainnya. Nah, itu ya. Maka ini kalimat perjanjian kita dengan Allah. Ya, kita menjadikan Allah Rabb satu-satunya kita sembah. Ya, zat satu-satunya untuk kita minta tolong. Boleh nggak kita minta tolong sama yang lain, Pak, sama manusia? Nah, ulama membahas, apakah boleh nggak seseorang minta tolong sama orang lain? Jawabannya adalah, yang pertama adalah, kita bisa minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada orang lain pada perkara-perkara yang memang mereka bisa menolong kita. Pada perkara-perkara yang mereka bisa menolong kita. Contoh, kita pulang, nyampe di rumah, kita bilang sama anak kita, nak,
tolong ambilin bapak air, bapak mau minum ini, ambilin bapak air, minta tolong kita sama anak kita, maka itu boleh, karena dia bisa nolongin kita, dia ambil air, dikasih ke kita. Ya, kita pulang ke rumah, kita bilang sama istriku, tolong bikinin kopi, kan minta tolong bikinin kopi itu, bisa istri lakuin itu, maka itu boleh. Nah, tapi ketika hujan nggak turun, umpamanya kita bilang, Pak Kiai, tolong dong turunin hujan. Maka ini tidak kemampuan dia, bukan wilayah dia. Ya. Kecuali kalau minta didoakan gitu ya, Pak Kiai doain ya, mudah-mudahan hujan turun. Nah itu boleh kalau minta didoakan. Tapi kalau dia disuruh untuk nurunin hujan, atau dia disuruh untuk menahan hujan, nah ini bukan wilayah dia. Nah, ya, itu yang tidak boleh. Ya, jangan kemudian menjadikan tugas Allah Subhanahu wa taala dialihkan kepada manusia. Manusia ini punya kekurangan. Jadi kalau ada kemampuan-kemampuan di luar manusia, di luar manusiawi, maka ini perkara-perkara yang kemudian harus kita waspadai. Ya memang ada seseorang yang beriman kepada Allah, para wali-wali Allah diberikan karomah, diberikan kemuliaan. Ya, tapi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia juga nggak sadar orang yang dikasih karomah itu, Pak. Yang dikasih kemuliaan para wali itu dia juga nggak sadar dia kalau dia diberikan karomah oleh Allah, bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi ada orang kadang-kadang nggak pernah sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Tiba-tiba dia punya ilmu kebal bacok umpamanya, nah, gitu ya. Tapi dia nggak pernah sholat, ya. Dia nggak pernah dia puasa. Nah, maka ini dipertanyakan ya. Maka ini sebuah bentuk kata para ulama boleh jadi perkara seseorang berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah ilmu-ilmu seperti itu dibutuhkan, Pak, dibolehkan, mungkin yang paling butuh itu Nabi, Pak, Nabi dan para sahabat. Nabi kita aja, Pak, ketika perang itu patah giginya. Ya, itu bukti Nabi nggak punya ilmu kebal bacok, Pak. Nabi ketika perang itu Nabi kena sayatan pedang. Nabi ketika perang itu Nabi kena tusukan tombak. Nabi yang mulia. Ya, kan kalau Allah berkenan dikasih aja tuh sahabat tahan gitu kan, tahan pedang gitu. Tapi kemudian mereka manusia biasa. Ini bukti kepada kita. Ya kalau kemudian itu baik, pasti Allah akan ngasih kepada Nabi dan para sahabatnya. Tapi Allah nggak ngasih itu kepada mereka. Nah, ya, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh kita minta tolong kepada manusia pada perkara yang dia mampu melakukannya. Ya. Dan ketika kemudian orang itu menolong kita dibantu oleh orang, ditolong oleh orang, maka keyakinan akidah yang sangat fundamental mengatakan kepada kita, tidaklah orang itu dia bisa menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Nah, jadi ketika si fulan bantuin kita, ketika si fulan nolongin kita, maka keyakinan akidah kita yang paling mendasar mengatakan bahwa dia itu nggak bisa bantuin kita kecuali Allah yang menggerakkan hatinya. Maka pada hakikatnya bantuan dari makhluk, pertolongan dari makhluk terjadi itu karena kehendak dan izin Allah. Nah ini makna iyyaka nasta'in, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di kitab At-Tashil At-Ta'wil Tanzil berkatakan, kata beliau, makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan tentang penempatan ibadah kepada Allah dan penempatan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang mengatakan iyyaka na'budu, maka ini menghilangkan sifat riya. Apa itu riya? Beribadah ingin dilihat oleh orang. Ibadah rasanya nggak afdol kalau tidak dikomentari oleh orang. Rasanya sedekahnya akan sia-sia kalau dia sedekah kemudian nggak dipuji oleh orang. Nah, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, maka harusnya ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya dan bukan untuk niat yang lainnya. Ya, maka kita katakan, ya Allah, satu-satunya ibadah ini hanya untukmu ya Allah. Ibadah ini hanya untuk pengabdian hamba kepadamu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, jadi ketika orang mengatakan iyyaka na'budu, maka harusnya dibuang dari dirinya sifat riya, beribadah mengharapkan pujian manusia, beribadah mengharapkan sanjungan manusia. Ya, maka hati-hati, Pak.
Banyak nanti di hari akhir orang yang akan merugi besar. Dia capek rukuk dan sujud di muka bumi ini, tapi sia-sia ibadahnya karena yang dia cari adalah pandangan manusia. Yang dia cari adalah pandangan manusia. Maka ibadahnya akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang kadang-kadang dia serba enggak enak. Kenapa Pak? Kok antum enggak menegakkan kebaikan? Kenapa enggak beramal soleh? Kenapa enggak ke masjid? Ya, kadang-kadang ada orang bahasanya, aduh Ustaz, saya enggak enak sama si fulan, enggak enak sama si fulan. Ya, banyak orang kemudian bilang enggak enak sama manusia. Ya, tapi dia kurang ajar sama Allah. Sama Allah dia enak-enakin aja gitu ya. Nah, ini yang enggak tepat ini. Banyak orang yang terlalu memperhatikan adab sesama manusia, memperhatikan perasaan manusia, tapi dia tidak beradab kepada Allah. Nah, ini orang yang merugi ini. Ya, benar. Maka kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, rahimahullah taala, kata beliau, kalaulah kalian tahu begitu cepatnya manusia melupakan kalian setelah kematian kalian. Kalaulah kalian tahu begitu cepatnya manusia melupakan kalian setelah kematian kalian, maka nggak mungkin kalian beramal karena manusia. Nggak mungkin kalian beramal mencari ridhonya manusia. Makanya kata beliau, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho manusia sebuah tujuan yang sia-sia. Maka capek Pak kalau hidup ini hanya mencari pandangan orang. Ya. Kita kalau hidup kemudian sibuk dengan mencari penilaian orang, aku ini enggak enak, aku ini enggak enak, sibuk mencari pandangan orang, maka kita akan capek. Ya. Orang itu secinta apapun dengan kita, sesayang apapun dengan kita, sepeduli apapun dengan kita, meninggal dunia kita, nah, mungkin dia akan nangis Pak ya, nangis sehari dua hari, seminggu dia akan nangis, habis itu normal hidupnya. Ya, habis itu normal hidupnya. Kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah keridhaan Allah, yaitu yang awet, itu yang akan bermanfaat di hari akhirat nanti. Maka kalau orang mengatakan iya karena abudu, maka sesungguhnya dia menempatkan, ya Allah, engkau satu-satunya yang kami ibadahi dan bukan yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya kepadamu kami minta tolong dan tidak kepada yang lainnya. Nah, jadi ketika kita minta tolong kepada manusia, maka hati kita bersandar kepada Allah. Hati kita bersandar kepada Allah. Hati kita berharap kepada Allah. Ya. Nah, ini kaidah bagaimana kemudian kita menempatkan ibadah dan al-isti'anah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istifadah yang terakhir, ini yang menarik kata para ulama kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah mendahulukan ibadah daripada minta tolong. Kata-kata ibadah, kami menyembah, kami beribadah kepadamu, itu lebih didahulukan daripada kami minta tolong. Artinya apa? Kalau kita ingin minta tolong kepada Allah, beribadah dulu kepada Allah. Ibadah dulu kepada Allah. Ini adab minta tolong. Nah, kita kan kalau mau minta tolong sama orang nih, kita butuh sesuatu sama dia, kadang kita menghambakan diri kita dulu kepada dia. Maksudnya menghambakan, mungkin kita merendahkan diri kita dulu. Ya. Mungkin kita menggunakan kata-kata yang santun, yang penuh kelembutan dulu, baru kita minta tolong. Maka kaidahnya, kenapa kemudian kata-kata na'budu itu lebih didahulukan daripada kata-kata nasta'in? Maka ini adab minta tolong. Ya, maka beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan pertolongannya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kata-kata na'budu kemudian lebih didahulukan daripada kata nasta'in, ibadah lebih dahulu daripada minta tolong? Kata para ulama, tidaklah kemudian kita bisa beribadah kepada Allah, tidaklah kita bisa beribadah kepada Allah kecuali Allah yang menolong kita. Jadi Pak, Bapak bisa duduk di masjid sekarang, ibu-ibu bisa duduk di majelis ilmu sekarang, kita bisa ke masjid ini ibadah kepada Allah. Dan ini nggak bakalan bisa kita lakukan kecuali Allah yang menolong kita. Nah, makanya bunyi kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan pertolongan apapun melainkan atas kehendak Allah. Kata Ibnu Mas'ud, makna la haula wala quwata illa billah adalah, kata beliau, seseorang itu la haulatu bima'siyatillahi illa bi'usmatihi. Orang itu tidak akan pernah bisa terhindar dari maksiat
kecuali Allah yang menghalanginya. Wala quwwatu bi ta'atillahi illa bi ma'unatihi. Orang itu tidak akan pernah bisa beribadah kecuali Allah yang menolongnya. Nah, jadi kita bisa beribadah itu karena ditolong oleh Allah. Dan beribadah kepada Allah itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Kita punya harta itu nikmat. Kita bisa jalan-jalan itu nikmat. Kita bisa punya barang-barang yang mewah itu nikmat. Tapi kenikmatan di atas kenikmatan itu namanya ibadah. Ibadah itu kenikmatan, Pak. Ya. Bahkan para ulama kita menyebut kalau ada orang yang bisa beribadah itu disebut dengan nikmatun 'azimatu minallah, nikmat yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Ini bedanya nikmat ibadah dengan nikmat harta. Kalau nikmat harta itu Allah bagi rata kepada semua makhluknya. Yang beriman dikasih harta sama Allah, yang nggak beriman dikasih harta juga sama Allah. Yang rajin ke masjid dikasih harta sama Allah, yang nggak ke masjid boleh jadi hartanya lebih banyak daripada yang rajin ke masjid. Karena ingat, nikmat dunia bukan ukuran kemuliaan. Beda dengan nikmat ibadah yang Allah pilih hamba-hambanya untuk menerimanya. Ini nikmat pilihan, ini nikmat yang paling agung. Dan ini adalah surganya dunia. Perhatikan, Pak. Ada sebuah perkataan yang sangat agung yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Apa kata beliau? Kata beliau, "Inna fid dunya jannatun." Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Inna fid dunya jannatun. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan pernah masuk ke surganya akhirat. Insyaallah. Kata beliau, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Malam yadkhulha, yang enggak pernah masuk surga di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Dan apa surga dunia yang beliau maksud? Kata beliau, surga dunia itu bernama itma'annal qalbu fi ta'atillah. Surga dunia itu bernama ketenangan hati dalam ketaatan kepada Allah. Jadi surga dunia itu apa? Ketenangan hati dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau hati kita ketika kita beribadah, kita nggak menemukan ketenangan dalam ibadah, berarti kita belum dapatin surga dunia. Kalau ini nggak kita dapatkan di dunia, maka ini akan mempersulit jalan kita untuk masuk ke surganya akhirat. Nah, dan ingat Pak, tidak ada satupun yang menghalangi kita dari ketenangan ibadah. Yang bikin orang nggak tenang ibadah itu adalah karena dosa. Tidak ada satupun yang menghalangi ketenangan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Kalau hati kita sering nggak tenang, sholat susah untuk khusyuknya. Sholat susah untuk khusyuknya. Baca Quran resah, baca Quran nggak temukan ketenangan. Berzikir nggak menemukan ketenangan di dalamnya. Tidak ada satupun perkara yang menghalangi kita dari ketaatan ibadah kepada Allah kecuali karena dosa. Dosa Pak yang bikin kita nggak tenang itu. Maka orang kalau hatinya nggak bisa move on dari dosa, ya nggak bisa meninggalkan perkara-perkara dosa, maka dia tidak akan pernah menemukan surganya dunia yang disebut dengan ketenangan dalam ibadah. Nah, maka minta tolong sama Allah Pak. Di antara doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Doa ini disunnahkan, dianjurkan untuk kita baca habis kita sholat. Ya, habis kita sholat, ketika kita berzikir, doa ini dianjurkan Nabi selipkan di dalam zikir kita untuk kita baca. Dan doa ini juga kita baca, dianjurkan boleh kita baca sebelum kita salam. Setelah kita baca innaka hamidum majid, doa ini juga boleh kita baca. Doa ini juga boleh kita baca di saat kita sedang sujud. Habis kita membaca doa sujud, kita tambahkan dengan doa ini. Apa doanya? Nabi kita perbanyaklah membaca Allahumma a'inni
ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa minta tolong kepada Allah agar kita bisa berzikir kepada Allah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, dan agar kita bisa menghadirkan ibadah yang terbaik. Minta tolong untuk kita bisa beribadah yang terbaik karena Allah. Karena beribadah itu nikmat yang paling agung, yang paling mulia. Maka doa ini boleh kita baca habis ketika kita berzikir habis sholat, atau sebelum kita salam di tahiyat akhir, atau di saat kita sujud. Doa ini sebagai doa tambahan. Di sunnahnya di hadis Sahih Bukhari dikatakan doa ini boleh kita baca. Apa doanya? Doa minta tolong, Pak. Minta tolong untuk berzikir. Jadi kalau ada orang kemudian dia udah rutin tuh ya, pagi, petang, dia udah biasa berzikir, ini kenikmatan. Kalau ada orang yang setiap hari kemudian dia nggak bisa lepas dari Al-Quran, dia baca Quran, maka ini kenikmatan. Kalau ada orang tiap hari udah biasa tuh, dia udah biasa istighfar, setiap hari dia minimal istighfar 100 kali umpamanya. Dia baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, biasa dia 100 kali. Ini kenikmatan. Dan kenikmatan ini Allah nggak ngasih kepada semua makhluknya, tapi Allah kasih kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berzikir, wa syukrika, dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Karena sepanjang kita beriman kepada Allah, ingat Pak, konsep hidup itu Pak. Sepanjang kita beriman kepada Allah, sepanjang kita beribadah kepada Allah, maka apapun keadaan yang menimpa kita, pasti itu yang terbaik. Ya, nikmat yang kita peroleh itu terbaik. Ujian yang kita terima itu terbaik sepanjang kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ditimpa ujian, ingat, ujian itu pasti ada hikmah yang manis, ada hikmah yang terbaik di balik itu semuanya, sepanjang kita beriman kepada Allah. Ya, Allah itu menguji kita hanya untuk membuat kita naik kelas, Pak. Kan kalau naik kelas kan harus melewati ujian dulu ya, Pak ya. Diuji dulu baru naik kelas. Ya. Jadi kalau ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ke masjid, nggak pernah duduk di majelis ilmu, ya, tiba-tiba dia dikasih musibah, terus dia bilang, wah ini ujian, kata dia. Tanya sama dia, kapan sekolahnya? Kapan sekolahnya? Jadi kalau ada orang dia meninggalkan ibadah, nggak pernah ke masjid, nggak pernah beribadah sama Allah, tiba-tiba musibah datang sama dia, terus dia bilang, aku sedang diuji, kata dia. Tanya sama dia, kapan kamu sekolahnya? Ya. Ujian itu hanya untuk orang yang sekolah. Maka ibadah yang kita lakukan, ibadah, sholat, puasa, zikir, ini tarbiyah dari Allah, ini sekolahnya kita. Karena kita udah sholat, udah ngaji, udah baca Quran, udah beribadah sama Allah, nanti kita menempuh ujian, lulus atau enggak. Kalau ujian ini bikin kita makin dekat dengan Allah, naik kelas kita. Ya. Tapi kalau ujian ini bikin kita makin jauh dari Allah, nah, ini sebuah apa? Malapetaka dalam kehidupan. Ya, ada orang dia diuji dengan penyakit, sakit dia. Kan sakit itu fungsinya apa? Untuk menghapuskan dosa. Maka kalau dia bersabar, dia berobat, dia berobat, dia tempuh jalan-jalan yang diridhoi, dia ke dokter atau dia pengobatan alternatif yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah umpamanya, maka itu boleh. Tapi kalau kemudian dia sakit, dia datangin dukun umpamanya, yang harusnya sakit itu menghapuskan dosa-dosa, tapi dia datangin dukun. Sama dukun disyaratkan, sakit apa Pak? Sakit kepala. Udah Pak, ambil ayam hitam, potong di atas kuburan. Gitu. Nah, nggak ada kayak ya. Maka masya Allah, yang tadinya dia sakit, artinya dia diangkat derajatnya dengan penyakit itu, tapi kemudian apa? Mengantarkan dia kepada kemusyrikan, kepada mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati ya. Jadi ujian itu bisa bikin orang dekat dengan Allah dan bahkan bisa menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian wa husna ibadati, minta kepada Allah agar kemudian kita bisa beribadah. Ini kenikmatan. Maka orang-orang yang kemudian dia jauh dari ibadah, jauh dari ketaatan, maka dia berada pada musibah yang terbesar dalam kehidupan. Jadi kalau orang kemudian dia jauh dari ketaatan kepada Allah, maka dia apa? Berada pada musibah yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, di dunia ini ada surga. Makanya yang kita minta itu, kalau kita berdoa, doa yang paling utama apa? Minta kebaikan dunia dan akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Di hadis Sahih Bukhari Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita yang mulia, kalau kita punya waktu yang sedikit, waktunya sebentar doang nih, waktunya sebentar. Sementara kita punya permintaan yang banyak. Nah, ya, waktu kita sedikit doang nih. Waktu kita terbatas sedikit. Sementara kita punya permintaan yang banyak. Maka kata Nabi kita, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doa ini mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau doa ini kita baca, maka semua permintaan kita sudah terwakili. Bahkan yang tidak kita minta pun, kan kita terbatas pengetahuannya. Bahkan yang tidak kita minta pun, dan Allah tahu yang terbaik untuk kita, itu akan Allah berikan. Nah, maka perbanyak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Barakallahu fikum.